terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan memulai PA kita pada malam hari ini dengan membukanya di dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Alex Gunawan untuk memimpin di dalam doa. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa bergabung dalam PA, ya Tuhan, yang mau berkati khususnya hamba-Mu Pendeta Andri, yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan juga berkati, biar kami bisa mengerti maksud Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya
Malam ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab, dan tema kita pada malam hari ini adalah menunggu waktu Tuhan. Dan kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung." Oh, Bentar ya, saya mute yang lain. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Maka pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa di tengah-tengah awan itu. Tampak kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membicarakan topik menunggu waktu Tuhan dalam perspektif Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Jadi kalau kita membaca, memang di dalam kitab Keluaran ini, supaya kita paham, itu ada dalam rangkaian pasal 19 sampai 24 yang merupakan klimaks perjanjian Sinai. Jadi bagian ini adalah klimaksnya, tapi sebetulnya ini merupakan apa ya? Ada hubungan. Pasal 19 itu bicara tentang teofani, penampakan Allah di gunung. Lalu pasal 20 sampai 23 itu sudah dibicarakan tentang hukum Tuhan, dan pasal 24 itu bicara tentang apa? Kalau kita baca pasal 24 ayat 1 itu ratifikasi. Ratifikasi itu kayak kalau orang bikin perjanjian tuh waktunya nanda tangani pengesahan perjanjian. Dan di sana digambarkan adalah apa? Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, eh, pas pasal 24 ayat 12 sampai 18 yang kita baca tadi sesungguhnya merupakan semacam flashback begitu ya. Transisi menuju pemberian loh batu dan hukum yang lebih lanjut. Jadi di masa transisi ini kita akan mempelajari sebuah proses teologis, yaitu hidup spiritual itu ternyata adalah hidup yang perlu menanti. Nah, ketika kita mempelajari lebih dalam apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu, ketika itu Israel baru keluar dari perbudakan Mesir. Israel itu
adalah bangsa yang secara jumlah sangat banyak. Dalam Bilangan 11 misalnya digambarkan mereka sudah mencapai 600.000 laki-laki. Jadi ya mungkin sekitar 3 sampai 5 juta orang ya. Kalau dihitung dengan keluarga, karena anaknya banyak, bahkan bisa lebih ya. Dan mereka belum terbiasa dengan struktur yang teokratis. Mereka terbiasa dengan struktur yang monarkis, hidup sebagai budak, mentalitasnya masih budak, takut dengan pemerintah, takut dengan pemimpin, tapi mereka belum terbiasa bagaimana hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan Gunung Sinai itu menjadi simbol pembentukan identitas nasional dan spiritual pada zaman itu. Kalau kita membaca dari apa yang kita lihat tadi, struktur teks dalam Keluaran 24 ayat 12 sampai 18 itu di ayat 12 di sana ada panggilan Allah kepada Musa, lalu ayat 13 sampai 14 Musa naik bersama Yosua, sementara tua-tua itu menunggu di bawah, dan ayat 15 sampai 17 ini yang menarik. Ketika Musa sudah sampai di atas Gunung Sinai, kemuliaan Tuhan itu menutupi gunung. Dan kemuliaan itu nampak dalam rupa awan dan api. Dan di pasal 18, dalam sebuah bisa dikatakan ending di pasal ini, itu ending terbuka ya. Musa masuk ke tengah awan selama 40 hari, 40 malam. Nah, kita akan mencoba menggali, mempelajari situasi ini dalam terang tema kita menunggu waktu Tuhan. Pertama tentang unsur teofani. Di bagian ini tadi kita melihat bahwa unsur teofani atau penyataan Allah itu adalah awan, kemuliaan Tuhan dan api. Dan awan ini sebetulnya paralel dengan tradisi Asia Barat Daya kuno. Bahasa Inggrisnya itu biasanya seringkali disebut Near East Ancient. Jadi Asia Timur dekat ya, yang kuno. Tapi kita menyebutnya sebagai Asia Barat Daya kuno. Karena peradaban pada zaman itu sudah mengenal sebuah ajaran para dewa itu biasanya menampakkan diri dalam fenomena alam. Ada yang dalam rupa petir, ada yang dalam rupa awan, dan Allah menggunakan pengetahuan, pemahaman, keyakinan kuno dari orang-orang non-Israel yang sudah juga dipahami orang Israel, itu untuk menunjukkan bahwa ini simbol kehadiran Allah. Namun, bukan hanya menggunakan pemahaman yang sudah dipahami kalau ada awan di puncak gunung yang sangat tinggi, terjal, sepi, itu adalah representasi kehadiran ilahi. Ya, itu orang sudah paham, tapi juga ada dimensi pembaharuan. Dalam tradisi Israel, Allah itu nggak ada wujudnya. Allah tidak berwujud. Allah tidak nampak. Allah nggak ada gambarnya. Kalau sekarang kan kita memahami tentang Tuhan Yesus itu melalui sebuah rekonstruksi lukisan ya, melalui kain kafan dari Turin yang bekas kain yang ditutupkan di wajah Yesus ketika berdarah-darah itu, dan bekasnya itu direkonstruksi oleh gereja pada saat itu. Menjadi semacam gambaran lukisan. Tapi pada era itu Allah itu nggak berwujud. Dalam tradisi Israel, Allah itu tidak ada patungnya. Yang nampak hanyalah kemuliaan. Bahasa Ibraninya kemuliaan itu adalah kabut. Ya. V itu dalam bahasa Ibrani eh, dibaca seringkali B, kavod atau kabut. Nah, kabut ini kalau dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan sebagai apa? Awan, ya. Kabut, awan, ada hubungannya ya. Dan awan ini merupakan simbol kehadiran Allah
sekaligus jarak antara Allah dan manusia. Dan ketika Musa masuk ke dalam kabut itu, yang merepresentasikan kemuliaan Allah, dia berada di sana dan harus menunggu. Nah, menunggu itu secara historis sesungguhnya merupakan bagian dari proses penyucian. Ketika seorang mau masuk di dalam hadirat Allah, mengalami Tuhan, ternyata nggak seperti banyak pikiran orang Kristen. Pokoknya saya datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita berada di sebuah teologi bahwa dengan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang memampukan kita, kita tuh bisa mengakses Allah tanpa perantara, mengakses Allah secara langsung, ya. Tapi di perjanjian lama pada saat itu, Musa harus menunggu dulu. Perjalanan ke Sinai itu panjang dan melelahkan. Kalau mendaki, saya pernah mendaki Sinai sendirian, karena waktu itu saya bersama dengan rombongan eh, yang sebagian besar itu adalah orang-orang usianya 40 plus ya. Zaman itu saya masih sekitar 30-an, belum 30 ya, mungkin 27-an lah. 27, 28, sampai di Gunung Sinai sudah maghrib, dan ditanya siapa yang mau naik, nggak ada yang berani naik. Tapi saya berpikir, aku wis tekan kene, saya sudah sampai sini, saya ingin mendaki. Dan akhirnya saya mendaki Gunung Sinai itu sendirian. Ketika proses mendaki masih masih kondisi agak terang, masih kelihatan ya, minta tolong ditemani seorang guide lokal di sana. Dan sejauh mata melihat itu hanya ada batu-batu. Kalau saya suka naik gunung, Bapak Ibu, kalau di Indonesia naik gunung itu sejauh mata memandang pasti ada pohon, semak, kita melihat keindahan. Tapi pada saat saya mendaki Gunung Sinai, hanya dengan seorang guide lokal yang berbahasa Arab itu, yang ada adalah ketakutan. Di satu sisi saya ingin melihat ada apa di gunung itu, saya ingin melintasi jalur yang dilintasi oleh Musa pada zamannya, saya ingin punya pengalaman di sana, tapi dalam waktu yang sama begitu berada di Gunung Sinai itu, hanya berjalan berdua bersama dengan guide lokal, ditambah lagi pada saat itu saya sudah dipeseni, Pak, hati-hati ya, jangan kalau dimintai apapun jangan diberikan, jangan mengeluarkan dompet. Itu campur aduk antara naik gunung, suasana yang wah ini kalau saya sampai dirampok di sini nggak ada yang nolong gitu ya. Antara begitu, lalu melihat situasi sekitar betul-betul hanya bukit batu. 8 sampai 9 jam mendaki. Dan itu proses yang sangat melelahkan ketika malam sampai di atas. Kalau sekarang di Gunung Sinai itu puncaknya itu ada yang namanya Kapel Santa Caterina. Ya, kapel itu dibangun ya di eh, sekitar abad pertengahan ya. Dan gelap gulita. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya ya tangga-tangga begitu. Gelap gulita dan sangat dingin. Dan saya membayangkan, Musa harus mendaki berdua saja dengan Yosua, lalu kemudian Yosua ketika mendekati puncak disuruh menunggu, Musa berjalan sendiri di puncak, dan Musa harus tinggal di sana setelah nunggu, masih tinggal di sana, nggak jelas mau ngapain gitu ya. Tapi itulah sebuah proses mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam situasi tubuh yang sangat lelah, situasi batin yang mungkin deg-degan, keadaan yang mungkin bisa membuat Musa merasa sudah aku menyerah saja, tetapi Musa taat.
Apalagi ia harus menembus kabut di puncak itu. Dan digambarkan Musa berada di sana 40 hari 40 malam. Ini simbolik ya. Karena angka 40 di dalam perjanjian lama, dalam Alkitab gitu ya, itu menggambarkan masa ujian, masa transisi, masa pembentukan. Eh, Masa ujian itu pernah dialami oleh Nuh dan keluarganya. Ketika 40 hari, 40 malam di atas bahtera sambil melihat keadaan sekitarnya yang lenyap. Ya. 40 hari, 40 malam tanpa kepastian. Masa itu pernah dialami oleh Elia di Gunung Horeb, yang walaupun telah berhasil mengalahkan para nabi Baal, tetapi kemudian dia berada di dalam ketakutan, kehilangan orientasi, mengalami disorientasi, kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan dia merasa bahwa hidupnya ada di dalam masa diburu oleh orang-orang yang membenci dia. Dan ia tinggal di Horeb. 40 hari, 40 malam juga menandai setelah Tuhan Yesus dibaptis, ia memulai pelayanannya, tapi sebelumnya ia harus berada 40 hari, 40 malam. Ini masa transisi. Dan di Gunung Sinai, itu Musa sedang dibentuk, bukan hanya sekedar disuruh naik untuk mendapatkan wahyu, untuk mendapatkan hukum Allah, tetapi dalam suasana yang tidak menentu, ketika siang sangat panas, nggak ada pohon satupun ya di Gunung Sinai itu. Karena itu gunung batu ya. Ketika malam sangat dingin, ketika ada angin besar, nggak ada yang menghalangi, tidak ada tempat untuk berlindung, dan itu proses ibarat apa? Masa yang paling rentan, yang paling rapuh, seperti ulat sebelum menjadi kupu-kupu, dia harus berada di dalam kepompong. Masa yang paling rapuh, tidak bisa lari, tidak bisa merambat, tidak punya mekanisme pertahanan diri, tidak bisa terbang, tidak nampak keindahannya kan kepompong begitu. Kalau ada predator, ya langsung makleb gitu aja. Ketika ada yang mau mengambil tanpa perlawanan. Dan itulah masa menunggu. Nah, menunggu waktu Tuhan itu juga demikian, Bapak Ibu. Walaupun ini kisah dari perjanjian lama, tapi ini adalah sebuah kisah yang sangat mendalam, yang merepresentasikan pergumulan kita sebagai orang percaya, itu juga seringkali dibawa dalam situasi yang Musa hadapi. Kita itu kalau bicara tentang menunggu waktu Tuhan, berarti kita itu menunggu Allah yang memanggil. Bukan Allah dipanggil, karena banyak orang menempatkan Allah seperti aplikasi ya kan, sekarang kita ini suka buka aplikasi, mau apa pesen makanan tinggal buka aplikasinya. Eh, Butuh transfer tinggal buka aplikasinya, mau lihat hiburan tinggal buka aplikasinya, dan kalau sudah selesai ya kita tinggal tutup aplikasi di handphone kita. Masyarakat modern, masyarakat urban tidak terbiasa menunggu, karena apapun yang diinginkan selalu bisa diakses. Dan kita, suka atau tidak suka, biasanya kemudian pakai pendekatan yang demikian ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, aku mau datang Tuhan, aku butuh. Tuhan tolong aku. Tapi ternyata kalau kita dalam relasi dengan Tuhan, itu harus mendapati sebuah kenyataan. Meskipun Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah maka akan diberi.
Carilah, maka akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tapi kita jangan lupa ada proses. Proses menunggu, dan kemudian Tuhan berkata, naiklah kepadaku. Di ayat 12 tadi ya. Nggak bisa sembarangan kita mendikte Tuhan. Kita menunggu Tuhan yang berinisiatif. Dan menunggu itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah respons. Respons terhadap panggilan. Sebelum Tuhan menyatakan kehendaknya, rencananya, Tuhan menyatakan berkatnya, kita menunggu, dan menunggu itu respons. Ya. Dan yang menarik bahkan ketika kita merespon dengan menunggu, dan saat Tuhan mengatakan, naiklah kepadaku. Nah, kita berproses sampai di titik puncak pun, itu ada waktu diam. D-nya sengaja saya besarkan untuk menggambarkan situasi bahwa terus piye iki? Terus bagaimana ini? Ada waktu jeda, silent, diam sebelum wahyu itu dinyatakan kepada kita. Dan di ayat 16 tadi kita melihat ya, Musa itu menunggu 6 hari sebelum dipanggil masuk. Tidak ada percakapan, tidak ada pemberitahuan. Tadi mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara yang ketika baru masuk ke Zoom ini, sekian menit, tidak ada percakapan, tidak ada pemberitahuan. Loh, terus apa iki? Gitu ya. Tahu-tahu sudah muncul lagu Waktu Tuhan. Gitu. Itu kan kita sebentar aja sudah, loh ini kenapa? Kapan? Mau ngapain? Dan secara spiritual, momen-momen seperti itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Musa sudah naik, sudah dekat, namun nggak ada kabar, pokoknya tunggu aja, nggak boleh masuk dulu. Ini kan sama ya, seperti kita yang sudah meniti perjalanan. Kalau dalam hidup bergereja, kalau orang-orang yang sudah melayani, loh saya ini sudah melayani. Saya ini sudah taat kepada Tuhan. Saya sudah mengasihi. Lalu apa Tuhan dalam keadaanku yang sekarang ini, apa yang harus ku perbuat? Dan Tuhan hanya diam. Saya bergumul, saya sudah percaya. Tuhan, saya minta hikmat. Tolong Tuhan, cepat Tuhan. Ini sudah urgent Tuhan. Saya minta hikmat apakah saya harus membuat keputusan keluar atau lanjut, berhenti, atau berjuang. Ini saya kalau maju terus salah, kalau mundur nanti salah. Saya kalau keluar saya mengunci kerugian, tapi kok kalau maju terus tambah rugi. Dan Tuhan hanya bekerja dalam diam. Menunggu waktu Tuhan. Dan yang menarik, tidak semua orang itu naik. Nah, ini. Yang naik itu kan hanya uh, Musa ya. Musa naik jauh. Yosua ikut naik sebagian. Dan tua-tua menunggu. Menunggu di mana? Menunggu di bawah. Wes, kamu di sini saja. Jagain orang-orang Israel. Dan ini bicara tentang Tuhan yang menata. Tingkat kedekatannya berbeda-beda. Menunggu adalah sebuah proses di mana kita tuh tinggal di tempat yang Tuhan tetapkan. Bukan tempat yang kita mau. Saudara bisa bayangkan ya,
Wah, sudah mendaki Sinai tadi 8-9 jam dalam proses yang penuh semangat. Itu Musa. Nah, orang-orang yang seperti Yosua sudah mendampingi, lalu ketika dekat ke puncak, sudah kamu di sini saja. Di sini saja. Yosua berada dalam situasi yang tambah penasaran. Ini Musa selamat atau tidak? Kapan ada kabar? Dia hanya terus mendongakkan wajahnya ke atas. Musa kok diam saja? Musa nunggu apa itu? Dan Yosua pun juga menunggu dalam situasi penasaran yang mungkin jauh lebih besar. Sementara para tua-tua yang diminta oleh Musa untuk, wis kamu tinggal saja di bawah sini. Tunggu. Sementara mereka melihat Israel mulai pola aneh-aneh, mereka sudah panik. Mana ini Yosua? Mana ini Musa? Mereka hanya melihat di atas gunung itu ada kabut. Kabut tadi ya bahasa Ibraninya, kemuliaan. Dan mereka tahu, oh itu Tuhan, tapi kok cuma diam saja. Nah, dalam kehidupan kita pun, dalam hari-hari kita, kita berada di sebuah situasi di mana kita bukan hanya menunggu Tuhan, tapi kita menunggu orang yang kita cintai, menunggu kawan sekerja kita, menunggu kawan sepelayanan kita, menunggu dalam kaitan dengan bisnis kita yang hubungannya dengan orang lain. Jadi menunggu waktu Tuhan itu nggak cuma vertikal ya, tapi juga horizontal. Nggak ada reaksi, tidak ada perubahan, cuma diam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 30 hari, 40 hari menunggu. Dan digambarkan tadi kemuliaan Tuhan itu seperti api. Ya. Api yang menghanguskan, kemudian ketika ada awan, sekian lama ada kabut, gitu. Lalu ada api, wah itu tambah deg-degan. Dan waktu Tuhan terasa terlalu lama, terlalu sunyi, terlalu misterius. Dan dalam proses menunggu kesembuhan, menunggu perubahan, menunggu keadaan yang lebih baik dalam situasi yang tidak pasti, menunggu situasi bergejolak reda, menunggu kerja keras kita ada hasilnya, menunggu kebaikan kita berbuah, disitulah sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita. Jadi Musa nggak langsung naik dapat 2 loh batu. Naik ketemu Tuhan. Naik dapat inspirasi dari Tuhan. Enggak. Bahkan menunggunya lebih lama dari perjalanan naik dan turunnya. Menunggu di dalam kehidupan kita itu jauh lebih lama, jauh lebih memakan waktu sebagian besar dari hidup kita daripada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Lebih lama dari aha momennya. Oh, ternyata begini ya Tuhan. Nah, disitulah proses pembentukan. Itu yang menurut saya sangat menarik ya di dalam Alkitab ini. Nah, refleksi teologisnya bagaimana dalam proses menunggu itu? Musa di puncak, Yosua ya di dekat puncak, tua-tua di kaki gunung, sementara Israel di bawah juga menunggu, tapi gak kuat mereka. Mereka ya sudah sambil menunggu, ada api, ada mereka melihat bahwa oh itu amarah ilahi, mereka ya sudah berdoa, memohon Musa cepat kembali, tapi Musa tidak kembali cepat, gunung hanya tertutup awan, tidak ada kepastian.
Dan apa yang terjadi setelahnya dalam proses menunggu itu? Nah ini, Israel, ya sudah, kita doakan dengan cara seperti dulu kita melihat orang Mesir berdoa. Kita mencari kepastian seperti cara orang lain mencari kepastian. Di pasal 32 kemudian diceritakan, bahkan ketika Musa masih dalam perjalanan turun, ya, orang-orang Israel mengumpulkan emasnya, karena emas itu dianggap sebagai harta, dipersembahkan. Ini kan baik ya, karena saking nggak pastinya keadaan, mereka berkorban, ada pengorbanan, dan emasnya dikumpulkan, dicetak menjadi patung anak lembu, dan bahkan mereka kemudian ya menari-nari, memuja. Jadi ini sebetulnya ekspresi religius ya. Israel kan nggak bubar. Mereka tuh sebetulnya solider, tapi dalam ekspresi religius dan solidaritasnya, dalam ekspresi pengorbanannya di waktu tunggu itu, orang-orang Israel melupakan satu hal. Tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak boleh ada kekuatan lain yang diandalkan. Nah ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali ya jadi Musa, ya kadang kita jadi Yosua, kadang kita jadi para penatua itu, para tua-tua yang di kaki Gunung Sinai, yang deg-degan, tapi juga sering kita menjadi seperti Israel. Ketika manusia tidak tahan menunggu, ia membuat pengganti Tuhan. Ya, relevan ya dengan kita hari ini yang masih punya pasangan, nggak sabar nunggu pasangan. Ya, cari pengganti pasangan yang lain. Yang sedang menunggu kapan ini promosi, kenaikan jabatan, kapan ini naik kelas kehidupan. Ya sudah, ini ada cara yang lebih cepat. Niatnya sih baik, akselerasi. Tapi kemudian ternyata itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Sudah berdoa, kita mendoakan sesuatu yang mungkin sekian lama, karena 40 hari 40 malam tadi kan simbol ya. Didoakan, berobat, berdoa, berobat, terus nggak sabar menunggu jawaban Tuhan, maka mencari jalan yang lain. Lalu saudara dan saya kemudian punya kecenderungan untuk berkorban itu, membuat anak lembu emas itu tindakan religius, tindakan solidaritas. Tapi itu jadinya adalah sebuah apa? Kalau dalam kehidupan kita sekarang, muncul ambisi, muncul kuasa, muncul pemujaan terhadap materi. Dengan alasan apa? Percepatan. Mungkin Tuhan pengen saya punya ambisi baru. Ada yang juga tergila-gila dengan power play. Ya. Bagaimana saya lebih berkuasa terhadap orang lain. Lebih dituruti orang-orang di sekitar. Dan bahkan juga materi bisa menggantikan rasa aman. Ya, sudah perjalanan iman yang tidak tentu, tapi kalau punya materi itu lebih tentu. Kalau saya lapar, saya berdoa, berarti nggak tentu itu. Bagaimana Tuhan memelihara? Tapi kalau saya lapar, saya punya duit, ya langsung beli. Oh, ini lebih tentu. Kalau saya ingin bahagia, menunggu kehendak Tuhan tentang kebahagiaan itu apa? Tapi begitu saya punya materi,
Apapun yang saya mau dapatkan, saya dapatkan. Sebetulnya maksudnya baik, tapi ternyata yang terjadi adalah menunggu dan menghasilkan anak lembu emas. Nah, itu yang bisa saya paparkan, dan sekarang mari kita berdiskusi. Pertama, mengapa Tuhan tidak langsung berbicara kepada Musa dan suruh nunggu dulu? Yang kedua, apa yang terjadi dalam hati seorang ketika menunggu terlalu lama? Tiga, mengapa tidak semua orang itu dipanggil naik lebih tinggi? Jadi semua itu punya proses menunggunya masing-masing, tapi kok nggak semua jadi Musa. Ada yang jadi Musa, ada yang jadi Yosua, ada yang jadi tua-tua, ada yang di posisi Israel. Dan apa anak lembu emas dalam kehidupan modern ya, dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang. Nah, ini bagian yang mungkin butuh refleksi lebih mendalam dan juga sekaligus kesediaan ya untuk apa ya, mengungkap sedikit pergumulan mungkin ya. Silakan di antara Bapak Ibu yang mau apa meresponi, boleh pertanyaan nomor berapa saja, enggak harus urut, atau kalau ada yang mau menanggapi dalam perspektif yang berbeda, bertanya, monggo, saya persilahkan. Saya Pak Andri. Ya, silakan Pak Alex. Saya menanggapi yang pertanyaan pertama, karena Tuhan itu ingin mendidik kita ya. Jadi kita ini nggak selalu kok langsung dijawab-jawab gitu ya. Jadi harus melalui proses. Karena rancangan Tuhan itu kan rancangan yang terbaik. Kalau manusia ini kan inginnya ya yang instan, yang cepat. Ya ini pengalaman saya kemarin yang sudah saya ceritakan ke Pak Andri ya. Harus nunggu di bandara begitu lama. Saya sempat telepon ke Agus. Saya malah dimarahi sama Agus. Loh, Bapak ini apa sih? Bersyukur, itu rencana Tuhan tuh yang terbaik. Ya sabar ngentenono wis. Saya pikir kan harusnya Bapak jemputnya jam 1 siang. Nah, ini delay harus jemputnya jam 10 malam. Wah, ini nanti kan kasihan dia harus malam. Mungkin nanti pikiran saya mungkin dia nanti, waduh kok sampai malam ya, aku kok susah. Malah saya ngomong malah dimarahi. Ya Bapak ini harus bersyukur, sabar, ditunggu aja itu rencana Tuhan yang terbaik. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi ini pengalaman perjalanannya Pak Alex ke port ya. Terima kasih Pak Alex, sudah pagi-pagi, Ya, mungkin bangunnya udah subuh, menyiapkan diri ya, dari Surabaya itu pagi pesawatnya delay, terus kemudian di Bali jadinya nggak bisa mengikuti penerbangan yang connect. langsung Ya, itu. Harus nunggu sampai malam. Dan ya kita seringkali berada dalam situasi yang demikian ya. Dan betul Pak Alex, nggak ada orang yang tidak mengeluh di situasi itu. Ya, kita yang menjalani itu pasti mengeluh. Saya bayangkan kalau saya yang menjalani apa yang sudah dipersiapkan dan kemudian tiba-tiba Tuhan itu mengizinkan penundaan, ya pasti menggerutu. Tapi yang menarik dari sharingnya Pak Alex adalah justru Agus yang dipikiri oleh Pak Alex. Wah, ini saya sungkan dijemput malam. Bisa melihat itu dalam perspektif yang lebih besar ya. Ya lebih baik terlambat tapi selamat, itu rencana Tuhan yang terbaik daripada berangkat tahu-tahu Tuhan tahu ada sesuatu misalnya.
Menurut saya jawaban Agus ini adalah cerminan seorang yang melihat hikmah positif dalam setiap peristiwa. Nah, kita tuh butuh orang-orang yang dekat dengan kita itu melihat dalam kacamata yang berbeda. Dan karena Pak Alex mendapatkan respon yang berhikmat dari anaknya, maka Pak Alex jadi sabar. Ya sudahlah, ya wis tak anteni gitu. Tapi bayangkan jika Pak Alex itu mendapatkan respon yang tidak tepat. Misalnya Pak Alex sudah gelisah, lalu ngomong sama anaknya tambah khawatir dan gelisah. Ya, saya justru belajar dari ceritanya Pak Alex kemarin dan hari ini, bahwa ketika orang di sekitar kita itu berada dalam kegelisahan, kita jangan ikut-ikutan ngupui. Nah, itu kan karakter manusia ya, ketika yang lain FOMO ya, fear of missing out. Oh, semua ikut, terus semuanya panik, kita diceritain ikut panik dan bahkan kemudian kita ikut melakukan tindakan-tindakan bodoh. Jadi respon kita bukan hanya sebagai aktor yang menunggu, tetapi sebagai orang yang didatangi orang lain yang sedang menunggu, itu perlu menjadi respon yang bijak. Melihat hikmah, melihat perspektif yang lebih positif. Dan dengan itu, kita tuh bisa memberikan ketenangan, bisa membuat orang di sekitar kita jadi lebih tabah, lebih jernih. Nah, ini sharing yang menurut saya berharga sekali dari Pak Alex. Terima kasih, Pak Alex. Ya, makasih Pak Andri. Silakan Bapak Ibu yang lain. Barangkali saya, Pak. Ya, silakan. Bu Lani. Contohnya benar, waktu membuka device, membuka HP, ini kok apa ya, kok asing gini, kok diem semua, lalu saya kotak-katik HP saya tadi, saya pikir nggak beres nih HP-ku, cepet-cepet ambil laptop, saya buka di laptop, kok berdoa kok. Jadi ada beberapa menit itu kayak panik begitu, hanya karena jam 7 kok gini modelnya begitu loh. Ya itu contohnya betapa cepatnya sesuatu yang tidak sesuai atau meleset sedikit dari yang biasanya gitu kok bikin panik saya gitu ya. Padahal orang semua yang di sana yang pengikut tadi tenang-tenang baik gitu, malah terus muncul lagu menunggu tadi waktu Tuhan. Oh, saya sudah curiga itu. Oh, temanya ini ya, ya, kok gini ya, sudah mulai curiga. Dan sepanjang penjelasan tadi, sepanjang penjelasan firman Tuhan dengan refleksi teologi segala, akhirnya jadi bingung gitu. Nunggu, diem, silent, berapa lama, khawatir, padahal orang di sekitar malah tidak ngapa-ngapain seperti anaknya Pak Alek tadi. Dan kalau bergerak, apa semelehnya itu sampai di mana? Pasif, bergerak sedikit, jangan-jangan ini lembu emas jadinya. Nah, kayak gitu kan. Jadi seperti meniti gitu ya, di tebing gitu. Ke kiri yo kok keliru, ke kanan yo terlalu ke kanan yo kecegur begitu loh. Yang dijelaskan itu masih, kalau saya masih seperti itu ya, fokusnya ya pasti ya tenang di dalam Allah, mengikuti, kemudian fokus kepada Tuhan ya, jangan sampai ada yang lain
Dan jangan ada usaha-usaha atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kira-kira sementara kesimpulan saya tadi begitu aja. Ya, terima kasih Bu Lani yang sudah sempat kena prank ya di awal tadi. Tadi yang paling awal itu Pak Alex, yang saya ngomong sama Pak Alex kita tunggu dulu ya gitu. Tapi untuk saudara-saudara yang lain sempat mungkin berada dalam situasi yang dialami oleh Bu Lani juga. Tapi itu tadi sesungguhnya hanyalah sebuah contoh kecil yang ya nggak lama ya. Mungkin Bapak Ibu ketika masuk nunggu 5-10 menit. Tapi kalau itu tadi diteruskan menjadi 15 menit, 20 menit, itu mungkin sudah ada yang live. Oh, nggak jadi nih PA-nya. Nah, seringkali ketika kita itu hidup di dalam Tuhan, bukan seringkali ya, banyak orang yang hidup di dalam Tuhan, itu sudah punya apa ya, pergumulan, permohonan, angen-angen, keyakinan, tapi kemudian capek. Ya wes lah, aku tak berhenti mengikut Tuhan. Padahal tuh sudah tinggal satu langkah ke depan aja. Tinggal bentar lagi. Tapi ada juga, saya sudah kalau ngelangkah sebentar lagi, kok belum sampai juga. Saya menunggu Tuhan waktunya sebentar lagi. Nanti jangan-jangan saya keliru. Nah, memang itu situasi di mana kita terus bergumul, makanya tadi poinnya adalah pembentukan. Iman tuh kan begitu ya, bukan hanya soal keyakinan, tapi iman itu juga soal kita berada dalam situasi terkatung-katung. Inilah aku mandek, saya berhenti menjadi pengikut Tuhan, aku enak. Tapi ternyata waktunya Tuhan satu langkah di depan. Makanya Martin Luther King Jr. tuh pernah mengatakan begini, iman itu ibarat kita meniti anak tangga yang berkabut. Kita tidak tahu apakah anak tangga itu setelah itu terpotong dan kita nyemplung, atau itu menuju ke atas. Tapi yang kita yakini bahwa Tuhan itu baik. Jadi meskipun hanya dua anak tangga yang terlihat, kita terus menitinya. Nah, itu disebut iman. Tadi Bu Lani memberikan kata kunci meniti kehidupan. Ya dengan Tuhan. Dan pengalaman hidup Bu Lani dan juga kita semua pasti ya sudah berbicara betapa proses meniti yang ini kok gelap ini, cuma kabut dok, tapi ya sudah ngelangkai. Namun toh ternyata Ebenezer ya, sampai di sini sudah Tuhan menolong kita. Ya, itu. Walaupun belum jelas dan mungkin nggak akan pernah jelas ya, Iya, sejelas-jelasnya. iya. Tapi pembelajaran seperti ini, perenungan seperti ini, dan nanti akan pasti saya ulangi, direnungkan kembali bagaimana pasti akan memberikan itu keyakinan ya, akan memberikan pencerahan gitu kan, akan memberikan endurance yang berbeda, memberikan hal-hal itulah. Jadi tidak bisa eksaknya itu bagaimana sih, karpe itu piye gitu, tidak ada bisa. Tetapi sebuah itu proses dan katakan sebuah kekuatan atau bahkan mungkin kesejahteraan ya, damai sejahtera yang supranatural gitu ya pastinya ya. Selama Iya. ada Tuhan itu terus diandalkan, tanya artinya kipiye sajane gini, dan tidak pernah melupakan Tuhan, dan jangan sampai ada yang lain kayak gitu-gitu itu. Tetapi walaupun belum
belum jelas banget, belum seperti apa yang diharapkan, dan seperti itu ini merupakan pelajaran yang luar biasa untuk me- untuk menerima kekuatan dan ini apa pribadi Tuhan sendiri yang pasti akan mendatangkan damai sejahtera pasti dalam Ya, semuanya itu. Apakah benar pemikiran atau pengalaman seperti itu? ya sangat tepat. Karena memang manusia itu kalau saya mencoba ya, ini ilustrasi leveling. Orang beriman tuh level yang paling bawah itu adalah level tidak memahami apa yang kelihatan. Jadi nggak bisa memahami, sudah jelas-jelas kelihatan, tapi nggak paham. Itu level orang yang istilahnya masih tidak berpengetahuan, tidak mampu memahami cara kerja kehidupan, cara kerja alam, yang sudah jelas-jelas ketok. Harapan orang, itu di depan mata tuh dia nggak paham. Ya, sederhananya orang bodoh. Level yang kedua adalah orang mampu memahami. Oh, ini jelas. Keadaan tuh seperti A, B, C, D. Kita paham karena kita paham pada apa yang kita lihat. Tapi di titik itu masih belum orang beriman. Beriman itu adalah level yang ketiga. Memahami apa yang bahkan nggak jelas. Wah, itu. Jadi, nggak kelihatan ini loh. Apa maksudnya? Mana buktinya? Apa petunjuknya? Ini semua serba nggak jelas. Oh, belum paham. Berarti belum beriman. Kalau orang beriman itu, ini nggak kelihatan. Ini masih sesuatu yang samar-samar. Sesuatu yang di dalam kabut ini. Tapi di balik semua peristiwa yang kelihatan ini ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang tidak kelihatan. Wah, itu orang beriman. Mengalahkan kebodohan itu dengan belajar. Makin orang banyak belajar, banyak pengetahuan, dia akan naik ke tahap kedua. Jadi paham tentang apa yang terlihat. Untuk sampai pada tahap iman, tahap yang ketiga, itu butuh yang namanya pembentukan. Yang itu banyak orang nggak tahan di situ. Karena kalau belajar, itu objeknya jelas, sasarannya jelas, hasilnya jelas. Itu tahap dari bodoh menjadi paham apa yang terlihat di kehidupan. Oh, ini jelas terukur. Rewardnya juga jelas. Tapi begitu dibentuk, itu rewardnya adalah pencerahan kalau kata Bu Ulani tadi. Hidup yang punya makna, damai sejahtera yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan orang lain mungkin heran, loh, kamu kok bisa seneng? Iya, aku seneng. Apa yang membuatmu seneng? Aku ini bersuka cita. Apa? Orang nggak paham. Hanya kita yang paham. Loh, kamu kok bisa tenang? Iya, aku tahu bahwa ini Tuhan. Orang lain tuh nggak paham. Tapi kita punya keyakinan untuk itu. Nah, tahap ini, tahap pembentukan ini yang merupakan tahap di mana orang paling nggak tahan. Akhirnya orang, ya anak lembu emasnya tadi yang mungkin belum saya sebutkan itu adalah mengandalkan logikanya, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan apa yang dilihat dan dipersepsikan baik oleh orang. Kita puas pada tahap itu. Tapi manusia itu kalau hanya menggapai apa yang tentang apa yang kulakukan, apa yang kumiliki, apa yang dinilai orang terhadapku, kita akan sampai pada titik kehidupan kita itu hampa.
Ya, jadi hanya soal aku adalah apa yang kumiliki. Aku adalah apa yang kulakukan. Oh, sudah berjasa A, B, C, D. Aku adalah persepsi orang terhadapku. Di titik itu kita pasti hampa. Nah, untuk sampai pada tahap beriman, dibentuk itu sampai pada tahap bahwa oh semuanya itu ternyata anugerah. Semuanya itu adalah karena Tuhan. Dan semuanya itu walaupun aku tidak mendapatkan dukungan atau apa ya, pengakuan, legitimasi, validasi dari orang lain, cukup sudah karunia Tuhan padaku. Tahap itu tuh butuh sebuah proses yang mendalam, yang memang harus diakui itu berhubungan dengan pengalaman sih. Banyak orang bertambah usia masih bodoh, ada orang tertentu bertambah usia sudah jadi paham, tapi sangat sedikit orang bertambah usia, bertambah pengalaman sampai pada tahap beriman. Jadi iman itu tahapan yang paling matang ya dalam perkembangan manusia. Dan Tuhan Yesus pernah berkatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu menunjukkan sebuah piramida dari antara kumpulan orang banyak, bahasa Yunaninya oklos itu. Hanya orang-orang tertentu yang sampai pada persekutuan dengan Kristus. Menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, sekarang ini juga banyak orang yang mengklaim pemuritan, tapi mungkin tahapnya masih sampai ke paham aja. Lalu seneng. Tapi sangat sedikit orang yang sampai pada tahap melampaui apa yang kelihatan, melampaui apa yang menjadi pengetahuan, dan sampai pada titik kebahagiaan yang sejati. Cuma orang itu nggak bisa dari bodoh langsung ke beriman tuh nggak bisa. Tahapnya ya dari bodoh harus tahu, tahu, mengerti kehendak Tuhan. Ya itu. Karena apa? Misalnya Musa dari bodoh langsung dibuat Tuhan dekat, enggak dibentuk dalam kehidupan Musa itu. Butuh waktu 40 tahun bahkan. Pembentukan Tuhan 40 hari 40 malam di Gunung Sinai itu hanya satu bagian kecil. Dari satu titik akhir Musa, akhirnya paham, dan Musa itu ikhlas nggak masuk tanah perjanjian. Dan justru disitulah Tuhan memuliakan Musa. Bukan karena Musa berhasil masuk ke tanah Kanaan, makanya ketika Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, kan Musa dan Elia ya yang dihadirkan itu ya, oleh Injil. Justru disitulah, bukan karena Musa itu sosok yang berhasil membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, tetapi karena justru Musa sosok yang berhasil melihat rencana Tuhan dan dia dengan rendah hati menyadari kegagalannya. Oh, gini ya ternyata. Ini melampaui dari apa yang tampak. Ya, itu sih. Respon saya begitu, Bulani. Paham, paham. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi, mungkin siapa yang mau nanggapi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sudah diajar bahwa menunggu itu bukan hanya tentang kesabaran, tetapi menunggu itu berarti kesediaan dibentuk oleh Tuhan, dibentuk dalam rupa-rupa ketidakpastian, dibentuk ketika kita merasa bahwa kami sudah melakukan segala yang baik, tapi belum ada hasil. Dibentuk ketika kami
telah menginvestasikan terlalu banyak hal dalam kehidupan, namun seolah-olah yang ada hanyalah kesia-siaan. Ya Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini Engkau telah membawa kami ke tempat yang lebih tinggi. Dan kami doakan setiap orang yang mengikuti pemahaman Alkitab pada saat ini, Tuhan mampukan untuk masuk ke dalam kabut kemuliaan Tuhan. Sehingga sampai pada titik mengerti kehendak Tuhan. Masuk di dalam persekutuan yang intim, yang sejati dengan Tuhan, melalui kehidupan kami. Bukan hanya melalui aktivitas rohani kami, tetapi melalui seluruh kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Bapak kasih. Ibu, kita foto dulu ya. Ya.